أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأشكره شكرا من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي والرسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أمثل السيارات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدار ألا تجدروا نعمة الله عليكم والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita duduk di masjid ini adalah bukti tanda cintanya Allah pada kita. Allah masih letakkan iman di dalam hati kita sehingga kaki kita tergerak untuk datang ke masjid ini. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dahulu zaman kebodohan, zaman jahiliyah, menuju saat ini zaman yang terang benderang karena disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak lama lagi, mungkin sekitar 3 minggu atau 2 minggu yang akan datang, kita akan kembali memasuki bulan suci Ramadan. Dalam waktu yang beberapa minggu ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Terkadang kita untuk menghadapi ujian dunia ini, ujian sekolah, ujian kampus, ujian pekerjaan, ujian untuk masuk PNS, persiapannya panjang. 1 tahun, 2 tahun, kita les, kita bimbingan, kita bayar orang lain supaya kita siap untuk menghadapi ujian. Kali ini Allah masih kasih kesempatan kita untuk bersiap-siap. Engkau akan menghadapi ujian yang akan engkau hadapi ini sangat menguntungkan bagi dirimu. Ujian yang ketika engkau melaksanakannya secara maksimal, maka pahala yang akan kuberikan padamu akan berlipat ganda. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Namun dalam menghadapi menyambut bulan suci Ramadan ini, kita mempersiapkan diri. Berulang kali setiap tahun ada hal-hal yang mungkin selalu kita ulangi. Ada statement yang mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan itu setan itu dikurung. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa masih banyak orang yang berbuat jahat? Kenapa masih banyak orang yang berbuat kemungkaran di bulan suci Ramadan? Maka jawabannya adalah, kadang-kadang setan itu ketika kita mau melihatnya, berkaca saja.
Ketika kita berkaca di cermin, maka yang kita lihat adalah diri kita. Terkadang setannya itu adalah diri kita sendiri. Saking terbiasanya kita berghibah, saking terbiasanya kita menceritakan orang lain, saking terbiasanya kita tinggalkan sholat, tak lagi setan mau merayu kita, sudah kita tinggalkan sholat itu. Tak lagi dirayu setan, kita sudah menghibah kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu salah satu yang harus kita hindari nanti ketika bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah bersyukur. Hadirin, bahwa syukur dalam setiap diri manusia itu sama semua. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Tapi hadirin, memang nikmat yang diberikan Allah kepada setiap hambanya itu berbeda. Terkadang kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku ingin mobil baru ya Allah. Ya Allah, aku ingin sehat ya Allah. Ya Allah, aku ingin kurus ya Allah. Ya Allah, aku ingin yang lain dan sebagainya. Doa hamba kepada Tuhannya berbeda-beda. Tapi terkadang Allah tak akan kabulkan itu. Allah yang dikabulkan oleh Allah adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan di awal tadi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Hadis ini ada di dalam kitab Bukhari, nomor hadis 2963. Ketika engkau mau melihat nikmat Allah kepada dirimu, jangan sampai engkau melihat itu kepada orang lain yang berada di atasmu. Tapi lihatlah nikmat Allah itu ya kepada orang yang berada di bawah. Kira-kira begitu redaksinya. Janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu ketika engkau mau melihat nikmat Allah, karena engkau tak akan pernah puas. Ketika kita lihat orang lain yang berada di atas kita, ya Allah, kenapa dia bisa lebih kaya dari aku? Ya Allah, kenapa mobilnya bisa lebih cantik dari aku? Ya Allah, kenapa rumahnya bisa lebih besar dari aku? Kata Nabi, ketika engkau mau melihat nikmat Allah, engkau mau bersyukur, tapi yang menjadi tolak ukurmu adalah orang yang berada di atasmu, maka engkau tak akan pernah bersyukur. Tapi cobalah lihat orang yang berada di bawahmu. Ya Allah, rumahnya biasa-biasa saja. Alhamdulillah engkau masih kasih aku rezeki untuk rumah yang mungkin permanen. Ya Allah, dengan tubuhku yang sempurna ini, ketika kita lihat orang lain yang mungkin tidak sesempurna kita, ada keistimewaannya, kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah engkau beri dengan tubuh yang sempurna ini. Hadirin, bahwa ketika kita melihat orang lain yang di bawah kita, rasa syukur itu timbul. Inilah yang disebut bahwa umat muslim itu, atau orang yang beriman itu, dia hatinya itu sensitivitasnya tinggi. Umat muslim itu sensitivitas hatinya tinggi, sensitif dia. Ketika melihat sesuatu yang sifatnya ingin dia tolong, atau ketika melihat orang yang mungkin dalam kesusahan, dia tak ambil pusing dengan itu. Dia tolong dengan melupakannya. Artinya ketika dia tolong, habis itu dia tak mengingatnya lagi, karena dia memegang prinsip bahwa umat muslim atau orang yang beriman itu memegang prinsip, lupakan kebaikan kita pada orang lain, ingatlah kebaikan orang lain pada kita. Karena itu akan memacu kita untuk membalas jasanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah maka kata Allah, wa idz ta'azzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum.
bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. La azidannakum, sesungguhnya bukan berarti ketika kita mensyukuri nikmat Allah, setelah kita melihat orang yang di bawah kita, ya Allah terima kasih atas segala nikmat yang engkau beri rumahku yang seperti ini, aku melihat orang lain yang mungkin di bawahku. Bukan berarti langsung semerta-merta Allah tambah, rumahmu semakin besar dibuat Allah. Tidak. Ketika ada orang yang tak punya uang, kita kasih uang, bentuk rasa syukur kita pada Allah. Terima kasih ya Allah, ini sedekahku padanya, bentuk rasa syukurku atas nikmat rezeki yang engkau beri hari ini. Lalu Allah lipat gandakan uang itu seketika. Tidak. La azidannakum yang dimaksud Allah ada di situ bukan berarti selalu berbentuk komersil. Nikmat yang ditambah oleh Allah itu terkadang tak bisa kita rasakan dan tak pernah kita sadari terkadang. Setelah kita berbuat kebaikan, kita bersyukur pada Allah. Mungkin cara Allah menambah nikmat itu bukan dengan uang, tapi kita selamat dalam perjalanan. Kereta kita tidak mogok, mobil kita tak kehabisan minyak. Maka la azidannakum yang dimaksud oleh Allah di situ bukan berarti uang. Karena manusia itu, hamba-hamba Allah itu, kita semua yang berada di sini, kebutuhannya berbeda-beda. Kita makan kolesterol, kita makan asam urat, tapi kita tak pernah terkena penyakit itu. Makanan kita sehari-hari mungkin tak pernah kita jaga, tapi Allah kasih nikmat kita, nikmat kesehatan yang mungkin tak kita sadari gitu. Allah sudah kasih kita nikmat kesehatan, tapi kita terus menuntut pada Allah, ya Allah aku ingin nikmat, ya Allah aku ingin engkau limpahkan rezekiku supaya aku bisa beli mobil. Tetap kita bermohon itu pada Allah. Kata Allah, aku tak mau mengasih engkau mobil, aku kasih engkau kesehatan supaya engkau bisa bekerja, engkau bisa beli mobil sendiri. Maka nikmat dari Allah itu harus kita lihat. Jangan mempersempit mata kita, jangan mempersempit hati kita. Ketika kita mempersempit hati dan mata kita melihat nikmat Allah, maka yang ada bahwa kita tak akan pernah bersyukur pada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hal-hal yang tadi di bulan suci Ramadan itu merupakan hal yang bisa mengurangi pahala kita. Kita berghibah, kita tak mensyukuri nikmat Allah, kita abai terhadap saudara-saudara kita gitu. Hal-hal yang seperti itu adalah hal yang mungkin bisa mengurangi pahala kita. Maka kata ulama seperti ini, untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, untuk menjaga bagaimana rasa iman ini tetap menempel di hati kita, wa'amilus sholihah, berbuat baiklah, berbuat baik kepada sesama, berbuat amal soleh kepada sesama, karena memang dunia ini nikmat. Hadirin bahwa orang yang mati itu berdoa pada Allah untuk minta dibangkitkan lagi ke dunia ini. Rabbana absarna wassami'na na'mal sholihan. Tapi memang orang yang sudah mati itu minta dibangkitkan oleh Allah ke dunia ini, orientasinya berbeda. Bukan lagi orientasi dunia dan seisinya, tapi orientasi orang yang sudah meninggal minta dibangkitkan oleh Allah itu adalah na'mal sholih. Dia ingin beramal soleh karena dia tahu bahwa beramal soleh di dunia ini akan berakibat yang sangat luar biasa nanti di akhirat gitu. Makanya orang yang sudah meninggal itu bermohon pada Allah seperti itu, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia ini ya Allah, aku berjanji aku akan berbuat amal soleh. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau umur kita sekarang 30 tahun, mungkin kita sudah 29 kali melaksanakan bulan puasa atau merasakan bulan suci Ramadan. Terkadang setelah 29 kali kita laksanakan Ramadan seumur hidup kita apabila umur kita 30 tahun, tapi tak ada perubahan di dalam diri kita. Yang kita persiapkan hanya ujian-ujian dunia, tapi ujian-ujian akhirat jarang kita persiapkan. Maka dari itu, sebelum kita dicukupkan Allah rezeki kita di dunia, karena hadirin bahwa orang yang sudah tiada atau orang yang meninggal itu hari ini
Dia mengira besok dia akan hidup sama seperti kita. Kita mengira besok kita akan hidup. Kita mengira besok kita masih tetap makan. Kita mengira besok kita masih bisa bertemu istri, keluarga, anak-anak kita. Kita masih bisa sekolah besok. Tapi tidak ternyata. Dan orang-orang yang meninggal itu merasakan seperti itu juga, sama seperti itu. Dia mengira itu, tapi Allah berkehendak lain. Sebelum itu terjadi, hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita insyaallah jika diberi kesempatan oleh Allah masih bisa merasakan Ramadan yang akan datang 2 minggu atau 3 minggu yang akan datang. Mari persiapkan diri ini baik-baik. Persiapkan diri ini karena memang salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah berpuasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ketika ayat itu dimulai dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, setelahnya itu pasti menunjukkan perbuatan yang bisa memperkuat iman kita, disebut dengan kalimat mubda. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kalimat iman itu menunjukkan bahwa ketika manusia melaksanakan itu berarti di dalam hatinya masih ada iman. Ketika kita berpuasa nanti di bulan suci Ramadan, kita ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, tandanya memang di dalam hati kita masih ada iman. Dan syukurnya, kabar baiknya adalah jika di dalam hati kita masih ada imannya walaupun kecil, kemungkinan untuk kita masuk surga itu masih ada. Kemungkinan untuk kita dibalas kebaikan kita di akhirat itu masih ada karena masih ada iman. Tapi memang kita harus dibersihkan dahulu di neraka. Berapa lama, kapan, bagaimana siksaannya, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.